Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab. Kita sedang membicarakan satu tema, yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja memang perbedaan itu sesuatu yang kita lihat di dalam keseharian kita, bahwa ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada jantan, ada betina. Kemudian ada malam, ada siang. Ya, senantiasa ada perbedaan-perbedaan itu dalam keseharian yang kita lihat, yang kita perhatikan. Ada juga perbedaan agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Kalau di luar Indonesia ada agama-agama yang lain. Kemudian ada juga perbedaan suku, ya, suku Aceh, suku Batak, suku Minang, ya, suku Papua, ya, suku Minahasa dan seterusnya dan seterusnya. Ada perbedaan budaya, ada perbedaan bahasa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja perbedaan-perbedaan itu ada bukan untuk saling menafikan antara seseorang dengan yang lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu suku dengan suku yang lain, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan itu adalah untuk saling menguatkan. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, seorang yang beriman dengan seorang yang beriman yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yashuddu ba'dhuhu ba'dha, yang sebagian bangunan itu menguatkan bangunan yang lain. Ini luar biasa, ya. Satu perumpamaan dari Rasulullah Muhammad SAW yang menggambarkan bagaimana harusnya hidup rukun dalam perbedaan. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sebut beberapa simbol di dalam lambang negara kita, Garuda, burung Garuda atau burung Raja Wali bisa juga, atau burung elang, yang menjelaskan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan yang ada adalah untuk saling menguatkan. Kita sebut tadi adalah lambang bintang. Bahwa gambar bintang itu bukan bintang yang biasa, tapi bintang yang bercahaya, ya, bintang yang bercahaya, dan itu lambang dari percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Percaya itu dasarnya dari bercahaya, ya, jadi bintang yang bercahaya. Kita sebut tadi satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, surat Al-An'am ayat 122. Allah menjelaskan, apakah sama orang-orang yang dahulunya mati, lalu Allah hidupkan hatinya, Allah hidupkan dia, lalu dia berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan bercahaya, dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Tentu berbeda sekali. Maka tentu berbeda sekali antara kita yang beragama dengan orang yang tidak beragama. Orang-orang yang beragama itu orang-orang yang dirinya itu bercahaya, ya, bahwa pikirannya bercahaya, bahwa kolbunya, hatinya bercahaya, bahwa amalnya, perilakunya itu bercahaya. Jadi hidupnya bercahaya. Jadi orang-orang yang beragama itu seperti itu, ya, dilambangkan dengan gambar bintang tadi, ya. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kehadiran kita sebagai orang-orang yang beragama adalah memastikan diri kita itu bisa menjadi penerang bagi lingkungan kita, menjadi orang-orang yang menghadirkan cahaya di tengah lingkungan kita, memberikan pencerahan kepada lingkungan kita, dengan misalnya dalam bentuk melahirkan lembaga-lembaga pendidikan, ya, di sebuah tempat yang mungkin belum ada lembaga pendidikan di situ. Baik itu lembaga pendidikannya formal atau non formal atau informal. Jadi kalau lembaga pendidikan itu memang dibagi kepada 3. Ada yang pendidikan formal, ada pendidikan non formal dan informal. Kalau pendidikan formal tentu saja adalah pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, ya, itu pendidikan formal. Yang kurikulumnya jelas, ya, ada kurikulum yang jelas, kemudian yang lain-lainnya juga. Silabusnya jelas, ada guru yang bersertifikat, ya, guru yang kredibel dan seterusnya. Nah, ada juga
pendidikan non formal, itu pendidikan di masyarakat, itu pendidikan yang diajarkan di majelis-majelis taklim, di balai-balai pengajian, di TPQ ya, dan lain sebagainya. Itu pendidikan-pendidikan yang ada di masyarakat. Ada juga pendidikan informal, itu pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi semua kita yang beragama ini harus menampilkan diri sebagai cahaya bagi lingkungan kita, ya. Dimanapun kita berada, termasuk misalnya tidak sebagai guru, ya, kita bisa dalam profesi-profesi yang lain, bisa sebagai nelayan, bisa sebagai petani, bisa sebagai PNS, ya, bisa sebagai Polri, bisa sebagai TNI, ya, dan lain sebagainya. Tapi semua kita adalah menampilkan cahaya bagi lingkungan kita. Kehadiran kita itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang buat lingkungan kita. Ya, jadi bukan ancaman kepada lingkungan kita, apalagi kemudian sampai menghancurkan lingkungan dan seterusnya. Tetapi kehadiran kita benar-benar menjadi rahmat, menjadi kasih sayang buat lingkungan kita. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja ada penjelasan-penjelasan yang lain yang ada di simbol-simbol lambang negara kita tadi, ya. Ada simbol dari dari kalung Dayak itu, ya. Kita sering menyebut dengan istilah rantai, ya. Tapi sebenarnya tidak disebut rantai, itu sebenarnya kalung Dayak, ya. Kalau kita baca penjelasan-penjelasan dari gambar lambang negara itu, yang dimaksud dengan gambar itu adalah sebenarnya kalung Dayak, bukan rantai. Nah, apa yang dimaksud dengan gambar kalung Dayak yang disimbolkan, yang menjadi simbol dari kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, itu menjelaskan bahwa kalung yang berbeda-beda bentuknya, ada satu bulat, ya, satu lagi adalah persegi empat, yang saling mengikat itu satu sama lain, itu adalah lambang dari kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, bahwa yang merekatkan, yang menyatukan kemanusiaan itu adalah sesuatu yang berbeda-beda, ya. Nah, itu satu lambangkan dengan bulat, satu lagi bergambar dengan persegi empat. Nah, jadi tentu hal yang berbeda, manusia yang berbeda, manusia yang satu laki-laki, satu perempuan. Nah, itu yang dimaksud dengan lambang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau misalnya yang saling bersatu, yang saling mengikat itu misalnya antara laki-laki dengan laki-laki, maka itu tidak disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka menjelaskan kepada kita bahwa ya kecenderungan cinta kepada sesama jenis, nah, itu tidak termasuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu bukan lagi manusia. Kalau misalnya ada seseorang laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan, ya. Nah, lalu saling berhubungan sama mereka. Ini tidak termasuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Sudah bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi upaya-upaya kita sebagai orang-orang yang beragama, berbangsa dan negara adalah memastikan bahwa lingkungan kita tidak ada lagi orang-orang yang punya kecenderungan yang menyimpang tadi, ya. Punya kecenderungan kepada sama jenis, ya, yang kita kenal sekarang dengan istilah LGBT. Nah, itu bertentangan dengan sila ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian simbol-simbol yang lain juga, simbol dari Persatuan Indonesia, yaitu pohon beringin. Pohon beringin itu menaungi semua warga negara Indonesia, ya, yang berbeda-beda suku, bangsa, agama, budaya, bahasa dan seterusnya. Itu dilindungi oleh negara, maka disimbolkan dengan pohon beringin. Kemudian berikutnya adalah kepala banteng, ya. Kepala banteng itu adalah simbol dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini penting juga untuk dijelaskan kepada kita semua para pemirsa CTV yang Allah, kenapa disimbolkan dengan kepala banteng. Ini erat kaitannya dengan kondisi Indonesia yang dahulunya adalah negeri agraris, ya, negeri
pertanian, kemudian peternakan, maka disimbolkan dengan kepala banteng. Bahwa kerakyatan itu, rakyat itu disimbolkan dengan kepala banteng. Rakyat yang bertani, rakyat yang berkebun, ya, yang berternak dan sebagainya. Jadi itu simbol dari rakyat, ya. Maka dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, profesi rakyat yang umumnya dahulu adalah sebagai petani, sebagai pekebun, ya, sebagai peternak dan sebagainya. Kemudian simbol dari sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu simbolnya adalah padi dan kapas. Bahwa memang negara kita sebagaimana tadi kita sebut sebagai negara agraris, bahwa sumber penghidupan profesi kebanyakan dari masyarakat kita adalah dari pertanian. Maka lambang dari kemakmuran, lambang dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu adalah ketika masyarakat kita tidak kesulitan pangan, ya, mudah mendapatkan pangan, ya, sandang, pangan, dan papan. Baik, para pemirsa TV yang Allah muliakan, jadi simbol-simbol yang dijelaskan di dalam lambang negara kita itu semuanya adalah sebagai penjelasan bahwa di dalam kehidupan itu mesti adanya semangat kerukunan. Tidak boleh kemudian perbedaan-perbedaan yang ada menimbulkan permusuhan. Kemudian para pemirsa TV Allah muliakan, di dalam kesempatan ini saya teringat dengan satu ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Ihya'u Ulumuddin. Beliau menjelaskan kondisi sosial masyarakat di zaman beliau yang perbedaan itu telah menyebabkan permusuhan. Jadi perbedaan itu tidak lagi saling menguatkan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, menguatkan satu sama yang lain, malah perbedaan itu sudah menjadi permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu mazhab dengan mazhab yang lain. Jadi fenomena ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, sambil kemudian beliau menyampaikan kerisauan beliau terhadap kondisi masyarakat seperti itu. Jadi para pemirsa boleh melihat di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin di juzuk yang pertama, ya, kita boleh lihat langsung dalam kitab Ihya'u Ulumuddin di juzuk yang pertama halaman 47. Ini penerbitnya Darul Kutub Al-Islamiyah. Di sini dijelaskan ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Beliau pertama sekali menyampaikan ungkapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-ilmu baina ahli al-fadli wal aqli rahimun muttasil. Ilmu di kalangan orang-orang yang utama, yang arif, yang bijak, wal aql, dan orang-orang yang cerdas adalah rahimun muttasil. Ilmu itu akan menjadi hubungan yang tersambung. Jadi perbedaan ilmu antara orang-orang yang memiliki keutamaan dan kecerdasan ini, perbedaan itu akan menjadi rahimun muttasil, hubungan yang tersambung. Jadi akan saling mengikat satu sama yang lain, saling bisa kita sebut saling merajut, ya kan, saling mempererat satu sama yang lain. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, ya, jadi setelah beliau mengutip ungkapan Imam Asy-Syafi'i itu, kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengomentari, fala adri kaifa yadda'i al-iqtida'a bimadhhabihi jama'atun sara al-ilmu bainahum adawatan qati'atan. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti bagaimana ada sekumpulan orang mengaku-ngaku sebagai mazhab Syafi'i, tetapi ilmu di kalangan mereka itu telah menjadi adawatan qati'ah. Ilmu di kalangan mereka itu telah menjadi permusuhan dan pemutusan silaturahim. Jadi ilmu tidak lagi menjadi rahimun muttasil sebagaimana di zaman Al-Imam Syafi'i, di zaman sebelum Al-Imam Syafi'i. Itu yang rahimun muttasil, hubungan tersambung.
Di zaman Imam Al-Ghazali ternyata ilmu itu sudah menjadi adawatan qati'ah, permusuhan yang memutuskan silaturahim. Maka tugas Imam Al-Ghazali adalah menghubungkan kembali ya, orang-orang yang memiliki ilmu itu agar jangan sampai bermusuhan, ya, jangan sampai saling memutuskan silaturahim. Nah, ini satu ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang sangat menarik untuk kita cermati para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu beliau menyebutkan bahwa suasana di zaman salaf ya, di zaman dahulu sebelum zamannya Imam Ghazali ini, masyarakatnya senantiasa saling menghargai sama mereka, saling menghormati sama mereka yang berbeda-beda mazhab ya. Ya, ini dijelaskan oleh beliau sebelumnya ya, di baris sebelumnya. Tetapi berbeda halnya dengan keadaan orang-orang berilmu di zaman beliau ya. Sebelum beliau mengungkapkan dengan ungkapan tadi, beliau menyebutkan satu ungkapan. Beliau katakan, fahakadha taral munadhir idza ra'a munadhiran taghayyara launuhu wa taraba alaihi fikruhu faka'annahu yushahidu syaitanan marida au sub'a dhariya. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya demikian ini, engkau perhatikan orang-orang yang berdiskusi, orang-orang yang berdebat, apabila dia melihat teman diskusinya atau teman debatnya, taghayyara launuhu, maka berubah warna wajah orang yang melihat ini. Wa taraba alaihi fikruhu, dan goncanglah fikirannya. Jadi melihat teman debat, melihat teman diskusi itu tidak lagi saling senang ya. Oh, ada teman debat saya, teman diskusi ini justru akan membuat saya semakin banyak informasi yang saya terima dengan diskusi. Tidak, tapi malah terancam dengan kehadiran teman yang berdebat ini atau teman diskusi ini ya. Dibahasakan oleh Imam Ghazali adalah taghayyara launuhu wa taraba alaihi fikruhu, berubah warnanya. Orang melihat itu berubah warnanya dan juga goncang pikirannya. Wa taraba alaihi fikruhu faka'annahu yushahidu syaitanan marida au sab'an dariya, seakan-akan orang itu melihat syaitan atau melihat binatang buas. Nah, luar biasa sekali para pemirsa CTV. Ini sudah berbeda ya keadaan orang-orang berilmu di zaman Al-Imam Al-Ghazali. Maka kemudian beliau merisaukan kondisi yang ada itu sambil menyebutkan, fa ainal i'tinasu wal istirwahu alladhi kana yajri baina ulama'id din 'inda al-liqa'. Maka di manakah lagi perasaan saling menghargai yang telah berlaku di antara tokoh-tokoh agama saat mereka berjumpa. Jadi saling menghargai, saling lega sesama orang-orang yang berbeda pemahaman agama ya, ketika berjumpa itu tidak lagi beliau melihat dalam kondisi masyarakat beliau itu. Nah, jadi beliau sampai merisaukan dengan bahasa yang kita sebut tadi, fa ainal i'tinas wastirwah alladhi kana yajri baina ulama'id din 'inda al-liqa. Mana lagi jiwa persaudaraan ya, jiwa kasih sayang yang pernah berlaku ya di antara ulama-ulama agama, tokoh-tokoh agama ketika berjumpa. Lalu beliau menyebutkan ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, al-ilmu baina ahli al-fadli wal 'aqli rahimun muttasil. Ilmu di kalangan orang-orang yang utama, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, wal aqli, dan orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas, maka ilmu itu akan menjadi rahimun muttasil, hubungan yang tersambung. Jadi perbedaan ilmu, perbedaan mazhab, perbedaan paham keagamaan tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan. Nah, itu kalau ilmu itu ada pada orang-orang yang utama dan cerdas. Kemudian beliau mengungkapkan, fala adri kaifa yad'i al-iqtida'a bi madhhabihi jama'atun sara al-ilmu bainahum adawatan qati'ah.
Saya tidak mengerti bagaimana ada sekumpulan orang mengaku-ngaku bermazhab Asy-Syafi'i, tetapi ilmu di kalangan mereka telah menjadi permusuhan dan pemutusan silaturahim. Nah, ini satu hal yang tidak boleh lagi terjadi. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu harus benar-benar menjadi seseorang penerang, ya, seorang yang memberikan cahaya buat masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya memusuhi masyarakat yang lain, satu kelompok memusuhi kelompok yang lain, satu suku memusuhi suku yang lain, ya, memutuskan saling silaturahim sama mereka, maka kehadiran kita adalah rahimun muttasil. Ya, kita ambil misi dari Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, rahimun muttasil. Kehadiran kita itu harus menjadi hubungan yang tersambung. Kalau selama ini putus, kita sambung. Ya. Putus komunikasi, kita komunikasi. Baik para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peran-peran kita harus lebih banyak lagi ke depan ini. Ya, peran masyarakat kita itu harus lebih banyak lagi. Dan saya juga pernah ungkapkan juga di dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Uthman Al-Khawbawi menyebutkan ada satu dialog antara seorang masyarakat dengan tokoh agama. Jadi masyarakat ini bingung melihat kondisi masyarakat yang sudah tidak lagi mendengarkan nasihat ulama di zaman mereka. Ya, kenapa ulama di zaman kita sekarang? Itu kata masyarakat ini. Masyarakat sudah tidak mau lagi mendengar omongan ulama itu. Berbeda dengan masyarakat di zaman salaf dahulu. Itu kerisauan dari masyarakat itu. Maka jawaban dari ulama itu adalah karena ulama-ulama di zaman dahulu mereka itu terjaga dan masyarakatnya tertidur. Maka mereka yang terjaga ini membangunkan orang yang masih tidur. Masyarakat yang sudah tidak sadar, masyarakat yang dinina-bobokkan dengan kehidupan dunia, ya, dengan kesibukan-kesibukan dunia yang tidak menentu, yang tidak jelas. Lalu ulama ini mengingatkan masyarakatnya. Berbeda dengan ulama-ulama di zaman kita, kata ulama ini. Ulama-ulama di zaman kita, mereka itu tertidur dan masyarakatnya mati. Maka bagaimanakah ulama yang tertidur ini membangunkan masyarakat yang mati? Karena tidur itu setengah mati. Ya, jadi sudah tidak mungkin ya orang yang tidur bisa membangunkan orang mati. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, ini satu introspeksi ya, apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga oleh Al-Imam Uthman Al-Khawbawi dalam kitab Durratun Nasihin adalah sebagai satu introspeksi bagi kita. Tokoh-tokoh masyarakat sekarang ini, apakah itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, ataukah tokoh pemuda, bahwa apakah kita sudah benar-benar berfungsi atau berperan sebagai penerang bagi masyarakat kita, sebagai penyejuk bagi masyarakat kita, atau malah selama ini menjadi provokator bagi masyarakat kita. Nah, ini coba introspeksi saja nih ya, bukan untuk saling merendahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, tapi kita hanya saling introspeksi ya. Apakah kita sudah berperan besar di dalam memberikan penerangan kepada masyarakat kita agar menjadi masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati antara satu sama yang lain. Jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga perlu dijelaskan di sini bahwasanya upaya-upaya kita di dalam memberikan penerangan, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, itu tentu saja adalah upaya untuk meningkatkan, pertama sekali adalah meningkatkan kualitas akal, ya, kualitas akal masyarakat. Bagaimana agar masyarakat itu menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang suka beranalisis ya terhadap sesuatu masalah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas moral, kualitas akhlak. Seorang penyair Mesir yang bernama Shauqi Bek pernah menyebutkan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahaban akhlaquhum dhahabu. Satu bangsa apabila memiliki akhlak, maka bangsa itu akan terus ada di muka bumi.
Dan apabila bangsa itu tidak lagi memiliki akhlak, tidak lagi memiliki moral, maka bangsa itu akan hilang dari muka bumi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahaban akhlaquhum dhahabu. Apabila satu bangsa memiliki akhlak, maka bangsa itu akan terus eksis di tengah-tengah kehidupan. Wa in humu dhahaban akhlaquhum dhahabu. Tapi bila akhlak di sebuah bangsa itu sudah hilang, maka hilanglah bangsa itu. Baik, para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.